Salam Patunggilan, Bapak Ibu dan saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Saat ini marilah kita bersama-sama mengawali pekan kita pada kesempatan kali ini dengan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang pada saat ini perenungan kita diambil dari surat Roma pasal 8 ayatnya yang ke-26 yang demikian bunyinya. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita sebenarnya Allah tidak pernah melepaskan setiap manusia. Allah tidak pernah meninggalkan manusia sedetik pun. Allah selalu ada bersama-sama dengan manusia. Tetapi kadang manusia yang tidak menyadari akan keberadaan Allah. Kadang manusia yang terlalu sibuk dengan dirinya, terlalu sibuk dengan aktivitasnya, terlalu sibuk dengan angan-angannya sendiri, sehingga melupakan bahwa Allah juga turut serta di dalam kehidupannya, bahwa Allah juga turut berkarya di dalam kehidupan setiap manusia. Dan di dalam bacaan kita inilah yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Roma pada waktu itu, bahwa Roh Allah yang senantiasa ada dan berkarya di dalam setiap kehidupan manusia, bahwa manusia menjalani kehidupannya tidak hanya berdasarkan kekuatan dan kemampuannya, bahwa ada juga kelemahan-kelemahan manusia, bahwa ada juga hal-hal yang tidak mampu kita lakukan, bahkan juga di dalam doa gambaran yang disampaikan oleh Paulus, yaitu ada hal-hal yang bahkan tidak mampu kita ucapkan atau hal-hal yang tidak mampu kita sampaikan kepada Tuhan. Dalam kata lain, ada hal-hal dari diri kita sendiri yang tidak kita mengerti. Ada hal-hal dari kehidupan kita sendiri yang tidak mampu kita pahami. Dan inilah Rasul Paulus menyampaikan bahwa Allah begitu memahami manusia bahkan ketika manusia tidak mampu memahami dirinya sendiri. Oleh karena itu di dalam bacaan kita, di dalam ayat yang bersama-sama kita baca dan kita renungkan saat ini, Paulus menggambarkan penyertaan Allah, keberadaan Allah di tengah-tengah kehidupan manusia itu melalui gambaran di dalam ayat ini, yaitu Roh sendiri berdoa kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah, hal inilah yang kemudian bahwa Allah itu sebenarnya mengcover seluruh kehidupan kita sebagai manusia, termasuk ketika kita tidak mengerti, termasuk ketika kita tidak memahami, termasuk ketika kita tidak mengetahui apa yang sebenarnya yang baik untuk kita, apa yang sebenarnya kita harapkan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang menjadi penguatan bagi kita, inilah yang menjadi pertolongan atau pengharapan bagi kita, bahwa Allah begitu memahami setiap manusia, bahkan melebihi diri kita sendiri di dalam kita memahami diri kita. Nah, hal itulah yang membuat kita menjadi tidak perlu khawatir, membuat kita menjadi tidak perlu takut akan apa yang harus kita lakukan dan kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Bahkan termasuk ketika kita memiliki rencana, ketika kita harus melakukan hal-hal besar di dalam kehidupan kita, kita tahu bahwa kita tidak sendiri. Kita tahu bahwa Allah senantiasa menyertai kita. Allah mengenal setiap pribadi kita. Allah mengenal bahwa apa yang baik dan apa yang tidak baik untuk diri kita sebagai manusia. Tetapi di sini bukan berarti kemudian kita hanya berpangku tangan dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Tetapi marilah kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita mohon pertolongan Tuhan dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita, bahwa Tuhan tahu apa yang perlu, yang kita butuhkan sebagai manusia di dalam menjalani kehidupan kita. Oleh karena itu, di awal pekan ini, mari kita mengawali pekan kita, melakukan segala aktivitas kegiatan kita dengan baik, dengan penuh keyakinan bahwa Allah mengenal setiap kita, setiap diri kita masing-masing, dan setiap apa yang kita butuhkan dan kita harapkan, sehingga tidak ada yang tidak di dalam naungan dan penyertaan Tuhan. Kiranya kita bisa menjalani seluruh kegiatan aktivitas kita di awal pekan ini dengan baik, dengan semangat, dengan penuh keyakinan bahwa Allah beserta kita semua. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, bahwa Tuhan yang senantiasa menyertai kami, Tuhan yang mengenal dan mengetahui
setiap kehidupan, setiap pikiran, harapan, rencana-rencana di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kami serahkan seutuhnya kegiatan, aktivitas, pekerjaan kami di dalam pekan ini hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami yakin Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati. Kami juga yakin bahwa Tuhan senantiasa menolong kami di dalam seluruh kehidupan kami. Tuhan tidak pernah melepaskan kami. Dan itu pun yang kami harapkan nyata dan terjadi di dalam diri saudara-saudara kami yang mungkin sedang menderita sakit. Apapun sakit penyakitnya, kami juga yakin Tuhan turut campur tangan, memberikan pertolongan dan juga kesembuhan. Kami serahkan seutuhnya kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani awal pekan ini. Selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kita semua.